Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu ya. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya, dari semua belajaran yang saya belajari, saya menemukan sedekah, semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini, anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua, ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun, orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doa ni, sambil malaikat tulis doa ni, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita, tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing mengamalkan, isi sedekahnya, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin. Sampai insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oleh karena itu saya kasih satu amalan, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan.
dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi doa, ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya. Oleh karena itu, saya kasih satu amalan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaling, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah dengan berkah sedekah ini, ya Allah saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi doa, ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya.